Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali dengan saya Puji Rizky Rosmasari. Kali ini saya karena diberi kesempatan akan memberikan sebuah materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 11 mengenal konstruksi teks ceramah. Nah, untuk lebih mengenal nih apa sih mengenai konstruksi itu? Konstruksi itu juga bisa disebut dengan membangun ataupun menyusun. Kemudian kita bisa juga menyebutkannya dengan sebuah membentuk. Jadi konstruksi ini nanti dari aspek ataupun poin yang sudah tertulis itu kita bisa merangkainya, menyusunnya menjadi sebuah teks baru. Maka mengenal konstruksi teks ceramah di sini kita akan belajar bagaimana kita setelah melihat, menonton ataupun menyimak ataupun mendengarkan sebuah teks ceramah ataupun video ceramah untuk kita konstruksi atau kita susun kembali teks ceramah tersebut dengan materi baru atau menjadi sebuah teks baru. Oke, di sini kita akan mengenal poin konstruksi sebuah teks ceramah dan beserta latihannya ataupun praktiknya nanti ya. Yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai masalah yang aktual, kemudian ada aspek kebahasaannya, kemudian ada struktur teks, kemudian kesimpulan dan praktiknya nanti di akhir ya. Dalam mengenal teks ceramah dengan permasalahan aktual. Teks ceramah adalah teks ungkapan, informasi ataupun pemberitahuan, baik pengetahuan ataupun informasi umum. Di dalam teks ceramah juga menampilkan sebuah masalah atau topik yang disampaikan. Maka selama kita mendengarkan sebuah ceramah atau sebuah dakwah, kita bisa memulai dari pengenalan topik, di mana nanti kita bisa menyusun atau membentuk sebuah teks baru. Kemudian, selanjutnya kita belajar mengenai aspek kebahasaan. Nah, apa yang menjadi aspek kebahasaan dalam teks ceramah? Ya, di sini jadi kita akan membahas mengenai aspek kebahasaan teks ceramah. Nah, di sini ada beberapa poin ya. Di situ ada 6 poin. Yang pertama ada kalimat imperatif dan deklaratif. Kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang bersifat ringkas, jelas, dan bertujuan untuk menjelaskan sesuatu kepada seseorang. Sedangkan imperatif bersifat memerintah. Jadi, teks ceramah di sini bisa berupa untuk penjelas atau ringkasan, juga bisa berbentuk sebuah perintah. Kemudian poin kedua dari aspek kebahasaan yaitu penggunaan kata ganti orang pertama, kedua, atau jamak. Nah, penggunaan kata ganti ini bisa menjadi orang pertama yaitu aku, kedua itu bisa dia, atau nama terang. Mungkin namanya Slamet atau mungkin namanya siapa ya? Syafa gitu ya. Nah, kemudian ada jamak berupa saudara, yaitu mereka atau dan sebagainya. Kemudian poin ketiga yaitu penggunaan kata teknis atau pengistilahan. Istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah sarkastis, eufemistis, tata krama, kesantunan berbahasa, dan etika berbahasa. Jadi dalam penggunaan teks ceramah sendiri juga mengedepankan kesantunan dalam berbahasa, etika berbahasa, bagaimana teks ini dibawa, dia bersifat sarkastis kah? Atau dia memiliki tata krama kah? Seperti itu. Kemudian poin yang keempat yaitu ada kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Nah, contoh sendiri dari kata argumentasi, misalnya jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu.
Nah, kenapa atau contohnya mungkin, maka dengan saya berdiri di sini saya akan bla 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 bla, seperti itu. Kemudian poin kelima, ada kata yang menunjukkan hubungan temporal dan kata kerja mental. Nah, kata kerja mental seperti memprihatinkan, mengagumkan, menduga, atau lain-lain. Nah, kenapa pada kata temporal ataupun kerja mental, dimana di sini pasti akan memperhatikan atau teks tersebut dalam sebuah teks ceramah juga ada interpretasi kagum atau sebuah dugaan ataupun prihatin akan sebuah masalah. Yang terakhir, poin ke-6 dari aspek kebahasaan ada penggunaan persuasif. Persuasif itu adalah ajakan. Jadi di dalam sebuah teks ceramah nanti pasti akan ada kata persuasif, yaitu ajakan di akhir. Mungkin biasanya kita menemukannya di akhir ya. Contohnya ya, hendaklah, sebaiknya, perlu, harus, dan masih banyak ada lagi. Mungkin seperti contohnya, mari kita jaga kebersihan lingkungan, ataupun hendaklah kita sebagai hamba Allah tetap taat kepada Yang Maha Kuasa. Nah, seperti itu. Baik, setelah kita belajar mengenai tadi ada masalah aktual, kemudian ada aspek kebahasaan, dan yang ketiga atau yang terakhir ya, kita akan membahas mengenai struktur sebuah teks ceramah. Nah, dalam struktur teks ceramah atau dalam penerapan pembuatan teks ya, pasti itu nanti ada pembukaan, isi, dan penutup. Tapi dalam struktur teksnya sendiri nanti dimulai dari deskripsinya, ada sebab akibat, kemudian membandingkan dan kontrasnya, masalah dan solusi, kemudian urutannya. Jadi pasti dalam teks cerita nanti mengenai apa sih deskripsi dari awal atau tema yang akan kita jelaskan, sebab akibatnya apa sih, kemudian membandingkan dan kontrasnya dengan masalah lain. Jika kita mengambil dengan masalah lain, apa sih perbedaannya, apa sih hikmahnya, kemudian dengan masalah itu kita mendapat solusi dan urutan tersebut sebagai bahan ataupun ajakan kita untuk menjadi lebih baik atau ajakan seorang ceramah. Nah, yang terakhir adalah mengenai kesimpulan. Maka bagaimana cara mengkonstruksi sebuah teks ceramah? Ya, dalam mengkonstruksi sebuah teks ceramah atau membangun, menyusun, dan membentuk sebuah teks ceramah, maka kita bisa menulis atau memiliki dua cara. Yang pertama yaitu tulislah dari masalah aktual teks ceramah yang Anda dengar. Kemudian kembangkan teks yang sudah kamu tulis, poin masalah aktual tadi dengan struktur dan kebahasaan teks yang sedang kalian simak. Nah, teman-teman, jadi entah nanti kita menyimak dalam sebuah teks ataupun kita menyimak langsung nih dari sebuah video, kita harus menulis poin aktual masalah atau masalah yang aktual dari poin-poin teks ceramah tersebut. Kemudian kita tulis, kita lihat bagaimana struktur dalam penulisan atau orang berceramah tersebut, kemudian bagaimana nanti aspek kebahasaannya. Oh, penceramah tadi menggunakan bahasa atau orang pertama atau orang ganti, kedua atau jamak, mereka saudara-saudara. Jadi dengan itu, setelah poin itu selesai, kemudian kita memperhatikan struktur dan aspek bahasaan, kita bisa menulis ulang atau menyusun kembali teks ceramah tadi menjadi sebuah ceramah baru atau teks baru dengan kesimpulan atau poin yang telah kita buat sebelumnya. Nah, karena kita sudah pada kesimpulan ya tadi, maka sekarang kita menuju pada praktik dalam mengkonstruksi sebuah teks ceramah.
Nah, simaklah video tersebut dan susunlah kembali teks tersebut sesuai masalah aktual, kaidah bahasa, dan struktur teks. Baik anak-anak, tugas kali ini kalian akan menyimak sebuah teks ceramah dari Ustadz Felix ya, yang berjudul Kita Ini Berjuang Untuk Siapa. Nah, silakan di situ nanti akan ada link YouTube. Saya akan mengupload ya, ataupun nanti akan kita putar bersama-sama dan silakan diperhatikan dengan baik.